Apakah kamu tahu tentang ini? Ya, ini adalah hasil dari X-ray. Awalnya, penemuan sinar X terjadi secara kebetulan. Wilhelm Conrad Röntgen, yang saat itu berusia 40 tahun dan telah menjadi profesor fisika di Universitas Julius Maximilian di Jerman, secara tidak sengaja menemukan sebuah sinar baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Karena masih begitu baru, ia menamakan temuan tersebut dengan sinar X. Pada suatu malam, tepat di tanggal 8 November 1895, Röntgen tengah melakukan percobaan dengan sinar katoda untuk menguji fenomena cahaya yang ditemukan pada percobaan sebelumnya. Selama percobaan, Röntgen menemukan bahwa objek dengan ketebalan berbeda apabila ditempatkan di jalur sinar ini akan menunjukkan variabel transparansi saat direkam pada pelat fotografi. Secara kebetulan, pada suatu momen tangan istrinya berada di jalur sinar di atas pelat foto tersebut. Setelah foto itu dikembangkan, Röntgen mengamati gambar tangan sang istri yang menunjukkan bayangan yang terdiri dari tulang tangan dan cincin yang dikenakannya, dikelilingi oleh penumbra daging yang lebih mudah ditembus sinar dan oleh karenanya menimbulkan bayangan yang lebih redup. Röntgen diketahui tidak meninggalkan laboratoriumnya selama 6 minggu setelah penemuan itu. Hebatnya, dia terus memperdalam pengetahuan dan penelitiannya tentang temuan tak terduga ini. Sesuai dengan percobaan yang dilakukan oleh Wilhelm Röntgen, seperti yang ada di samping, ya, ini adalah prinsip dari difraksi sinar X. Difraksi sinar X adalah sebuah metode analisis menggunakan instrumen yang digunakan secara luas pada beragam bidang penelitian. Sinar X adalah radiasi elektromagnetik dengan energi foton antara 100 elektron volt sampai dengan 100 kilo elektron volt. Sinar ini digunakan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, sipil, keamanan, dan sains. Pada aplikasi difraksi, hanya panjang gelombang sinar X yang pendek saja yang digunakan, yaitu antara beberapa angstrom sampai 0,1 angstrom atau setara dengan 1 kilo elektron volt sampai dengan 120 kilo elektron volt. Karena panjang gelombang sinar X setara dengan ukuran atom, maka sinar X tersebut sangat ideal digunakan untuk membaca struktur dari susunan atom-atom yang ada di dalam suatu bahan atau material. Sinar X umumnya dihasilkan dari tabung sinar X atau yang disebut dengan radiasi sinkhrotron, yaitu sumber utama sinar X yang umum digunakan di laboratorium instrumen sinar X. Sumber sinar X. Salah satu cara untuk membangkitkan sinar X adalah dengan cara menembakkan elektron yang berenergi kinetik atau berkecepatan tinggi pada suatu target atau anoda. Pembangkit atau sumber sinar X jenis ini berdasarkan keadaan target atau anoda dapat dibedakan menjadi dua jenis sumber sinar X, yaitu sumber sinar X yang beranoda diam atau fixed anode X-ray source dan sumber sinar X dengan anoda berputar rotating anode X-ray source. Kedua jenis sumber sinar X ini akan dijelaskan pada bagian berikut ini. Sumber sinar X beranoda diam. Komponen utama sumber sinar X yang beranoda diam adalah sebuah anoda, sebuah katoda atau K, sebuah filamen atau F sebagai sumber elektron, sebuah sumber tegangan tinggi atau HV untuk anoda dan katoda, dan sebuah tegangan rendah atau V untuk filamen. Di samping komponen-komponen utama tersebut di atas, sumber sinar X ini sering juga dilengkapi dengan komponen lainnya, seperti aliran air dingin melalui anoda yang berfungsi untuk mengeluarkan panas yang timbul pada anoda. Spektrum sinar X. Berkas sinar X yang dihasilkan oleh sebuah sumber dapat terdiri atas dua jenis spektrum, yaitu spektrum kontinus atau polikromatik dan spektrum diskrit atau monokromatik. Spektrum kontinus sinar X timbul akibat adanya pengereman elektron-elektron yang berenergi kinetik tinggi oleh anoda. Sinar X monokromatik atau sinar X karakteristik ini timbul akibat adanya proses transisi eksitasi elektron di dalam anoda. Di sini saya akan menjelaskan gambar di atas, yaitu panjang gelombang bertambah. Pada sinar gamma berukuran 0,001 nanometer, sinar X berukuran 0,01 nanometer, sinar UV berukuran 10 nanometer, sinar inframerah berukuran 1000 nanometer dan 0,01 cm, gelombang radio dan radar TV FM berukuran 1 cm dan 1 meter, sedangkan sinar AM berukuran 100 meter. Begitu juga dengan cahaya tampak pada di sinar warna ungu
berukuran 400 nanometer, di sinar warna biru berukuran 500 nanometer, pada warna kuning berukuran 600 nanometer, sedangkan pada warna merah berukuran 700 nanometer. Perkenalkan, nama saya Maulidita, NIM 20022. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme terjadinya sinar X. Sinar X sendiri ditemukan oleh seorang fisikawan bernama Wilhelm Röntgen pada tahun 1985, di mana ia melakukan eksperimen pada tabung sinar katoda. Dapat kita lihat pada gambar ini. Tabung sinar katoda memiliki dua filamen atau lempengan yang terbuat dari logam berat. Dua lempengan ini terdapat di dalam tabung kaca yang rampa akan ruangan, di mana kedua lempengan tersebut dihubungkan oleh potensial listrik, yang mana anoda itu dihubungkan oleh kutub positif potensial listrik dan katoda dihubungkan kutub negatif oleh potensial listrik. Proses terjadinya sinar X sendiri terdiri dari dua tipe. 1. Brainstorm radiation, dan 2. Karakteristik sinar X. Secara sederhana, proses terjadinya sinar X ini merupakan kebalikan dari efek fotolistrik. Yang kita ketahui, efek fotolistrik adalah foton atau cahaya menabrak atau menumbuk elektron logam, kemudian dalam peristiwa ini, elektron terpental keluar atau menjadi bergerak. Karena kebalikan, maka elektron lebih dahulu. Karena elektron yang lebih dahulu, di sini di katoda, elektron itu dipercepat. Nah, dipercepat ini menggunakan tegangan yang sangat tinggi. Nah, tegangan yang sangat tinggi ini menyebabkan elektron memiliki kecepatan yang tinggi, sehingga ketika elektron ditembakkan, dia akan menuju anoda. Gerakan elektron yang berkecepatan tinggi ini akan diperlambat oleh suatu bahan yang ada di anoda. Nah, karena ini diperlambat, akan terjadi tumbukan pada elektron katoda menuju anoda yang menyebabkan terjadinya sinar X. Ketika elektron itu dipercepat, otomatis dia akan memiliki suatu energi kinetik, yang mana ketika energi kinetik tersebut menumbuk anoda, itu akan berubah menjadi suatu energi baru. Nah, energi baru inilah yang dinamakan sinar X. Energi yang berubah dalam bentuk lain, ini tidak selalu akan menghasilkan sinar X, tapi energi ini juga akan menghasilkan panas. Nah, di mana panas ini akan didinginkan oleh yang namanya pendingin pada tabung sinar katoda. Dan pada tabung sinar katoda juga ada namanya focusing cup. Nah, focusing cup ini atau fokus ini dia berfungsi untuk memfokuskan tembakan elektron ke anoda. Selain itu, ada juga namanya window, di mana window ini digunakan untuk meradiasikan sinar X. Kita ketahui kan tabung sinar X ini merupakan tabung vakum. Nah, untuk meradiasikan sinar X ini dibutuhkan celah kecil. Nah, celah kecil ini yang dinamakan window. Untuk dua tipe proses terjadinya sinar X, Brainstorm radiation dan karakteristik sinar X, akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Spektrum sinar karakteristik dan Bremsstrahlung. Sebelumnya dapat kita ketahui bahwasannya spektrum sinar X ini dapat kita gambarkan melalui grafik hubungan antara panjang gelombang dengan intensitasnya. Sinar X karakteristik ini terjadi karena elektron yang berada pada kulit K terionisasi sehingga terpental keluar. Kekosongan pada kulit K ini segera diisi oleh elektron dari kulit luar lainnya. Misalnya, jika kekosongan pada kulit K ini diisi oleh elektron dari kulit L, maka akan dipancarkan sinar X karakteristik K alpha. Sedangkan jika kekosongan itu diisi oleh elektron dari kulit M, maka pancaran sinar X karakteristik ini akan dipancarkan oleh sinar X karakteristik K beta. Sedangkan sinar X Bremsstrahlung ini mempunyai energi yang paling tinggi sama energi kinetik partikel bermuatan pada waktu terjadinya perlambatan. Ketika terjadinya perlambatan dan menimbulkan sinar X yang terjadi umumnya memiliki energi yang berbeda-beda sesuai dengan energi kinetik elektron pada saat terbentuknya sinar X, dan juga tergantung pada arah pancarannya, di mana elektron sebagai partikel bermuatan listrik
yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Apabila melintas mendekati inti suatu atom, maka akan ada gaya tarik elektromagnetik inti atom yang kuat, dapat menyebabkan arah gerak elektron itu membelok. Elektron itu membelok dengan tajam. Begitulah peristiwa itu menyebabkan elektron kehilangan energinya dengan memancarkan radiasi elektromagnetik. Perkenalkan, saya Karni Sepinam dengan NIM 2801061. Kali ini saya akan membawakan submateri dengan judul persamaan Bragg. Sedikit ulasan tentang asal-usul persamaan Bragg. Jadi, sudah ada teori mengenai difraksi sinar X oleh kristal pertama kali itu dibuktikan oleh Max von Laue. Atas temuan tersebut, Laue mendapat hadiah Nobel Fisika pada tahun 1914. Nah, kemudian adanya kajian-kajian lebih mendalam tentang difraksi sinar X oleh kristal sehingga struktur kristal dapat ditentukan. Nah, kajian ini dilakukan oleh William Henry Bragg bersama anaknya Lawrence Bragg. Mereka memandang atom-atom dalam kristal itu sebagai susunan teratur dari pemantul sinar X, mirip dengan susunan kisi sebagai pemantul cahaya. Nah, misalkan ada sinar X datang dengan membentuk sudut theta terhadap arah horizontal. Sebagian sinar X dipantulkan oleh bidang paling atas, kemudian sebagian lagi dipantulkan oleh bidang kedua dari atas. Sebagian lagi dipantulkan oleh bidang ketiga dari atas, dan begitu seterusnya berlanjut sampai bidang-bidang ke bawahnya. Nah, interferensi konstruktif terjadi jika beda lintasan sinar X yang dipantulkan oleh bidang berdekatan merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombang. Nah, ini ya berikut gambaran teori persamaan Bragg. Nah, pola difraksi sinar X dari suatu material kristalin adalah khas, sesuai dengan struktur kristalnya secara atom penyusunnya. Hal ini dapat disederhanakan dengan instrumen difraktometer. Nah, dari beberapa asal-usul persamaan Bragg, bagaimana sih bunyi persamaan Bragg itu? Nah, hukum Bragg menyatakan bahwa perbedaan lintasan berkas difraksi sinar X harus merupakan kelipatan panjang gelombang. Secara sistematis dirumuskan, N lambda sama dengan D sin theta, dengan N adalah bilangan bulat, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian lambda adalah panjang gelombang sinar X dan jarak antar bidang, serta theta adalah sudut difraksi. Nah, ini ya, N lambda sama dengan 2 D sin theta. Nah, dari yang sudah saya sampaikan, maka kita akan mengambil kesimpulan bahwa hukum Bragg itu merupakan syarat difraksi, ya, yang mana dalam hukum Bragg itu menyatakan syarat berkas difraksi itu bergantung pada 3. Yang pertama bergantung pada panjang gelombang atau lambda, yang kedua bergantung pada jarak antar bidang atom-atom atau D, dan yang ketiga bergantung pada sudut berkas datang atau theta. Intensitas difraksi sinar X. Kristal tersusun atas kumpulan atom, ion, atau molekul secara berulang dan menjangkau jarak yang panjang. Bidang-bidang kristal dalam proyeksi 2 dimensi merupakan pantulan dari sinar X. Intensitas puncak difraksi adalah hasil pemantulan sinar X yang dikontrol oleh atom dan sebarannya dalam sel, serta jumlah bidang kristal yang memantulkan sinar X. Dapat kita lihat pada gambar intensitas difraksi sinar X, yaitu NH4HF2 dalam ukuran 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat, 60 derajat, dan 70 derajat. Sisi kebalikannya yaitu sel satuan atau unit sel kristal yang dibangun oleh faktor-faktor basis A1, A2, dan A3. Kisi dalam ruang 3 dimensi tersebut dapat kita sebut sebagai kisi langsung atau direct lattice. Nah, sebaliknya kita dapat definisikan bahwasannya kisi balik atau reciprocal lattice yang dibangun oleh faktor-faktor dalam ruang baliknya, yaitu B1, B2, dan B3.
Nah, titik-titik dalam kisi balik itu dipetakan dengan seperangkat vektor dalam bentuk vektor kisi balik atau GHKL, semacam vektor translasi T dalam kisi langsung yang dinyatakan sebagai berikut. GHKL itu sama dengan HB1 ditambah K B2 ditambah LB3, di mana dengan HK, dan L itu merupakan bilangan bulat, sedangkan B1, B2, dan B3 itu disebut dengan vektor basis balik. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwasannya di sini ada vektor KO atau vektor gelombang datang, sedangkan di sini adalah vektor K yang biasanya disebut dengan vektor gelombang hamburnya. Zona Brillouin atau biasa disebut dengan daerah Brillouin ini merupakan gambar dari teori energi ikat elektron dan eksitasi elementer jenis lain. Daerah Brillouin pertama ini didefinisikan sebagai sel primitif Wigner size pada kisi resiprok, di mana zona Brillouin ini dapat memberikan interpretasi yang jelas tentang kondisi difraksi, yaitu 2K vektor dot G vektor itu sama dengan G vektor pangkat 2, sehingga dapat dibagi kedua sisi dengan 4 untuk mendapatkan nilai. Nah, pada gambar di samping ini dapat kita lihat bahwasannya terdapat bidang persegi kisi resiprokal dengan vektor kisi resiprokal ditampilkan sebagai garis hitam halus. Garis putih bagian dalam itu menunjukkan bisektor yang tegak lurus dari vektor kisi resiprokalnya. Nah, terdapat kotak pada sel primitif ini, yang dimana kotak ini merupakan sel primitif Wigner size dari kisi resiprok. Maka itulah yang disebut dengan zona Brillouin pertama. Sentral sel dalam kisi resiprok itu merupakan hal penting dalam teori padatan, dan ini disebut dengan zona Brillouin pertama adalah volume terkecil yang seluruh bagian tertutup oleh bidang bisektor tegak lurus dari vektor kisi resiproknya. Yang terjadi bila seberkas sinar X ditembakkan ke sebuah atom. Dua proses tersebut adalah yang pertama, energi berkas sinar X terserap oleh atom, dan yang kedua, sinar X dihamburkan oleh atom. Bagaimana prosesnya? Nah, proses di kejadian pertama yaitu energi berkas sinar X terserap oleh atom. Nah, dalam proses yang pertama ini, berkas sinar X terserap atom melalui efek fotolistrik yang mengakibatkan tereksitasinya atom dan terlemparnya elektron-elektron dari atom. Pada kejadian kedua, yaitu sinar X dihamburkan oleh atom, ada bagian berkas yang mengalami hamburan tanpa kehilangan energi, atau panjang gelombangnya itu masih tetap, dan ada pula bagian yang terhambur dengan kehilangan sebagian energinya, atau biasa kita sebut dengan hamburan Compton. Nah, jadi serapan total sinar X terjadi karena efek fotolistrik dan hamburan Compton. Namun, hamburan Compton memiliki efek menyeluruh yang dapat diabaikan, kecuali untuk radiasi dengan panjang gelombang pendek yang mengenai material dengan berat atom rendah. Selanjutnya, di sini kita akan membahas panjang gelombang sinar X itu sebanding dengan besarnya jarak antara titik kisi dalam sebuah kristal. Jadi di dalam sebuah kristal itu kan ada titik kisinya, dan jarak di antara titik kisi itu dan di antara titik kisi lainnya itu sebanding dengan panjang gelombang sinar X. Kisi tersebut harus dapat mendifraksi sinar X. Pola difraksi sinar X merupakan hasil interferensi gelombang yang terkait dengan sinar X. Nah, gambar di atas ini menunjukkan konfigurasi difraksi sinar X yang khas. Seberkas sinar X diarahkan ke kristal yang terpasang, kemudian atom-atom dalam kristal tersebut menyerap sebagian radiasi yang masuk, kemudian sebagian yang lain memancarkannya kembali. Nah, proses ini disebut
sebagai hamburan sinar X.